Kalau kita ngomongin bioteknologi, pasti yang kebayang itu hal-hal hebat kan? Obat buat penyakit, panen yang melimpah, penyelamat planet. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau ada sisi lain dari cerita itu? Sisi yang, ya jarang banget dibahas. Nah, hari ini kita bakal coba intip sisi gelapnya. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Apakah keajaiban teknologi ini benar-benar cuma berkah? Atau jangan-jangan untuk setiap kekuatan super, ada harga yang harus kita bayar? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, tapi sebelum kita bahas yang gelap-gelap, kita harus fair dulu. Janji-janji yang ditawarin bioteknologi ini bukan main-main loh. Ini benar-benar bisa mengubah wajah peradaban kita ke depannya. Coba deh bayangin, kita bisa loh menghapus penyakit turunan dari silsilah keluarga selamanya. Atau bikin tanaman yang tahan kekeringan, jadi petani nggak pusing lagi. Belum lagi bahan bakar yang ramah lingkungan. Ini bukan lagi cerita film fiksi ilmiah loh, ini nyata dan lagi dikerjain di banyak lab di seluruh dunia. Keren banget kan? Inilah kekuatan bioteknologi yang bikin kita semua takjub. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi lebih kompleks. Kayak pepatah bilang, makin terang cahayanya, makin gelap bayangannya. Kekuatan buat bikin hal-hal super baik seringkali datang sepaket sama risiko yang sama besarnya. Sekarang yuk kita coba masuk ke sisi bayangan itu. Oke, area pertama yang bakal kita lihat dampaknya ke lingkungan, ke planet kita ini, dan seringnya dampaknya itu nggak kelihatan langsung sama mata kita. Ini jadi bikin kita mikir kan, waktu kita sibuk lari kenceng ke depan ngejar kemajuan, jangan-jangan ada sesuatu yang nggak sengaja kita injak? Apa keuntungan jangka pendek ini sepadan sama risiko kerusakan lingkungan jangka panjangnya? Lihat deh tabel ini jelas banget dilemanya. Di satu sisi, keren, kita bisa bikin jagung yang memproduksi pestisidanya sendiri. Tapi, racun yang sama itu ternyata bisa juga membunuh serangga lain yang justru penting, kayak kupu-kupu atau lebah. Contoh lain, kita bisa bikin produksi pangan meroket dengan beberapa jenis tanaman super, tapi akibatnya ribuan varietas tanaman lokal yang udah ada dari zaman dulu malah jadi terancam punah. Jadi ya gitu, kita menang di satu sisi tapi kalah di sisi lain. Tapi ada satu risiko nih yang mungkin paling bikin para ahli biologi pusing, namanya kontaminasi genetik. Ini bukan kayak tumpahan minyak yang bisa kita bersihin ya. Sekali ini terjadi, perubahannya bisa jadi selamanya. Gini cara kerjanya, dan sebenarnya simpel banget. Bayangin ada ladang kapas transgenik. Nah, serbuk sarinya yang isinya DNA udah diutak-atik itu terbang ke bawah angin, terus nyasar nempel di tanaman kapas liar di pinggir ladang. Terjadilah kawin silang. Dan boom, gen hasil rekayasa itu udah nyampur ke populasi liar. Begitu masuk, nggak ada tombol andonya. Perubahan itu bakal diwarisin turun-temurun selamanya. Oke, cukup soal lingkungan. Sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih dekat sama kita. Tubuh kita sendiri. Apa sih potensi dampaknya buat kesehatan manusia? Nah, kalau udah ngomongin ini, biasanya diskusinya jadi panas. Jadi, ada beberapa kekhawatiran utama nih. Misalnya, kita masukin gen dari kacang ke kedelai. Bisa nggak ya itu tiba-tiba bikin orang yang nggak tahu jadi alergi? Bisa jadi. Terus, seringkali gen anti-antibiotik dipakai sebagai penanda pas proses rekayasa. Gimana kalau gen itu loncat ke bakteri di usus kita? Wah, tapi pertanyaan terbesarnya apa efeknya kalau kita makan makanan kayak gini selama 20, 30, atau 40 tahun? Jujur aja ya, jawabannya belum ada yang tahu pasti. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling pelik. Soalnya ini bukan lagi cuma soal sains dan data. Ini udah masuk ke ranah nilai, ke soal etika. Pertanyaannya bukan lagi apa kita bisa, tapi apa kita boleh? Nah, salah satu perdebatan etis paling panas itu soal paten gen. Gampangnya gini, ada perusahaan yang berhasil nemuin satu gen, misalnya gen pemicu kanker, terus mereka patenin gen itu. Artinya, mereka jadi pemilik hak eksklusif atas gen itu, seolah-olah gen itu penemuan kayak mouse komputer. Kutipan ini benar-benar kena banget ke inti masalahnya. Emangnya boleh ya seseorang atau perusahaan memiliki potongan kode genetik manusia? Kalau kita mematenkan kehidupan, kita itu seolah-olah mengubah makhluk hidup dari sesuatu yang berharga jadi sekedar barang dagangan. Ini perdebatan besar banget soal di mana sih batas antara penemuan ilmiah dan ya komodifikasi kehidupan. Setelah dengar semua resiko tadi, mungkin jadi agak pesimis ya. Tapi tujuannya di sini bukan buat nakut-nakutin atau nyuruh stop kemajuan, sama sekali bukan. Tujuannya adalah
Gimana caranya kita bisa terus maju, tapi dengan mata yang terbuka lebar, sadar akan resikonya. Terus, gimana dong caranya? Kuncinya ada di 3 hal. Pertama, regulasi yang ketat dan benar-benar independen, bukan cuma formalitas. Kedua, transparansi. Kita semua sebagai masyarakat berhak tahu apa aja yang ada di makanan kita dan riset apa yang lagi jalan. Dan yang paling krusial, diskusi publik yang terbuka. Suara petani, suara kita sebagai konsumen, suara ahli etika, itu harus didengar, sekeras suara para ilmuwan dan perusahaan besar. Jadi, ini dia intinya. Ini bukan soal memilih antara inovasi atau berhenti di tempat. Sama sekali bukan. Ini soal gimana kita bisa tetap inovatif, tapi juga cerdas. Gimana caranya kita mastiin teknologi sehebat ini tetap jadi alat yang melayani manusia, bukan malah sebaliknya. Dan pada akhirnya, obrolan kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan besar. Dalam tarik ulur abadi antara dorongan untuk maju secepat-cepatnya dan kebutuhan untuk melangkah dengan super hati-hati, di mana sih persisnya kita harus narik garis batas? Jawabannya nggak gampang dan mungkin buat tiap orang beda-beda. Dan justru itulah yang bikin obrolan ini jadi salah satu obrolan terpenting di zaman kita sekarang. Jika video ini bermanfaat, mohon tekan tombol like, komentar, dan subscribe. Terima kasih.